wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Aryati Hamzah, SSM Hum. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Home base-nya di D3 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Saya mengajar mata kuliah bahasa Inggris di dua fakultas di UBMG, yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan UBMG. Nah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mata kuliah bahasa Inggris itu dia terbagi dalam beberapa skill, dan setiap skill itu ada di setiap semester. Contohnya yaitu English Purpose for Writing, English Purpose for Reading, Listening, Conversation, and Grammar, berada di masing-masing semester. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya pegang, yaitu English Purpose for Administration Reading. Jadi tentang reading. Untuk deskripsi mata kuliah ini dia merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil atau harus dilulusi oleh mahasiswa, karena di mata kuliah ini mahasiswa akan belajar mengenai reading dalam bahasa Inggris. Nah, terus mata kuliah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami teks bacaan dalam bahasa Inggris. Juga selain itu agar mahasiswa memahami konsep teoritis sehingga dapat mengungkapkan isi teks bacaan, atau mahasiswa bisa mengisi soal-soal yang ada di tes bahasa Inggris baik TOEIC maupun TOEFL. Karena di kampus kami itu diwajibkan mahasiswa untuk lulus baik dia D3 S1 untuk lulus tes bahasa Inggris berdasarkan skor yang sudah ditentukan oleh kampus. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah itu kami berharap mahasiswa mampu mengidentifikasi makna kalimat yang terkandung dalam teks yang dibaca. Terus mahasiswa mampu menguasai bahasa Inggris yang terkandung dalam teks baik tersirat maupun tersurat, serta menguasai strategi dalam membuat note taking atau strategi dalam membaca agar mampu merespon teks tersebut. Kemudian mahasiswa juga mampu menguasai konsep esensial kebahasaan bahasa Inggris khususnya yang berkaitan dengan kalimat, kata, dan makna. Ya, terus terakhir mahasiswa juga mampu mengevaluasi permasalahan dan solusi terkait proses membaca teks bahasa Inggris. Nah, untuk materi-materi yang saya ajarkan itu yang pertama introduction, di mana saya menjelaskan aturan-aturan yang harus ditaati oleh mahasiswa ketika masuk di dalam kelas, baik face to face maupun melalui online. Dan di dalam introduction tersebut menjelaskan tentang apa yang harus mahasiswa akan lakukan selama mata kuliah saya dalam satu semester dan materi-materinya. Nah, terus untuk yang kedua itu ada reading text, terus ada reference word, terus ada give argument, ada juga vocabulary, terus ada yang namanya transition word, atau ada juga structural clues, ada idioms, synonym, ada about sentence, ada simple word, terus language focus, terus ada skimming and scanning, and then how to read TOEFL and TOEIC test. Nah, itu yang akan saya bahas dalam satu semester ini. Nah, untuk teknik pengajaran itu sendiri saya menggunakan teknik delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery saya menggunakan metode
face to face dan online ya. Jadi kalau untuk face to face saya biasanya menggunakan textbook atau website atau aplikasi yang bisa saya share kepada mahasiswa. Biasanya kalau website itu saya menggunakan English Discoveries atau British Council dan lain-lain. Nah, untuk online saya biasa menggunakan WA Group. Kalau bukan WA Group, biasanya saya menggunakan Move Meeting, Zoom Meeting, atau Google Classroom. Nah, semuanya bisa digunakan. Untuk interaction, biasanya saya menggunakan WA Group atau Google Classroom atau Telegram Group. Nah, dalam interaction biasanya saya kalau interaction dalam kelas biasanya saya menggunakan atau saya memberikan motivasi kepada mahasiswa agar mahasiswa tersebut semangat dan mau belajar bahasa Inggris ya, dengan cara memberikan mereka cerita atau fakta-fakta terkait beasiswa bahasa Inggris, karena sudah pernah ada senior mereka yang sudah pernah magang di luar negeri, sehingga dapat memotivasi mereka untuk terus belajar bahasa Inggris. Nah, itu untuk interaction. Dan terakhir untuk assessment. Biasanya penilaian itu saya jelaskan ketika pada awal pertemuan agar mahasiswa jelas bagaimana cara penilaian dalam kelas English reading tersebut. Yang pertama itu penilaian yaitu kehadiran. Kehadiran di sini dinilai 10%. Kemudian tugas itu dinilai 20%, dan untuk UTS itu nilainya 30%, dan untuk UAS nilainya 40%. Jadi mahasiswa sudah jelas berapa nanti nilai yang akan mereka dapatkan selama semester mata kuliah reading bahasa Inggris. Baik, untuk perkenalan mata kuliah saya kira cukup sampai di sini, dan saya akan membagikan video pengajaran tentang English reading atau English purpose for administration reading. Saya kira cukup. Selamat menikmati dan menonton videonya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everybody, and I hope you always healthy every day. And then I will begin my lesson today about reading, ya, English reading. Oke, bisa lihat ya. Oke. Today I will teach you one of technique of reading English text, ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang teknik membaca dalam bahasa Inggris. Oke, yaitu this is skimming and scanning. Ya. What is skimming and scanning? Skimming and scanning are effective reading technique. Both function to find information contained in the reading in a short time. Jadi skimming dengan scanning ini merupakan teknik membaca secara efektif. Yang keduanya ini berfungsi untuk menemukan informasi yang terdapat dalam bacaan dengan waktu yang singkat. Kita menggunakan waktu yang singkat untuk menemukan informasi, ya. Teknik ini sangat cocok dan bermanfaat ketika kita akan mengerjakan soal reading, ya. Reading text. Biasanya reading text itu kita dapatkan di
soal-soal bahasa Inggris seperti TOEIC maupun TOEFL ya. Jadi ada dua tes. Kalau di kampus itu ada dua tes, itu TOEFL sama TOEIC. Kalau TOEIC hanya listening sama reading, kalau TOEFL dia ada listening, ada reading, ada grammar, ada expression dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nah ini skimming ya. Apa itu skimming? Pasti adik-adik ini bertanya-tanya ya, apa itu skimming? Nah, skimming merupakan teknik membaca yang berfungsi untuk menemukan gagasan. Jadi cuman gagasan utama ini yang dicari ya, atau garis besar dari keseluruhan bacaan. Nah, itu untuk skimming. Jadi kalian tidak perlu membaca teks secara keseluruhan. Semua teks, apalagi kalau teks panjang, tidak perlu ya. Jadi tinggal mencari gagasannya itu di awal paragraf atau di akhir bacaan, biasanya ada di situ. Dengan menggunakan teknik skimming ini, kalian akan lebih mudah menemukan gambaran mengenai isi dari bacaan tersebut. Nah, di sini ada tekniknya, teknik how to skim in the reading text. Ya, bagaimana caranya kita skim, ya, membaca cepat pada reading text. Nah, pertama ini read the title, ya. Title itu biasanya ada paling atas, ya. What is the title? Judul. Oke, judul. Jadi harus membaca judul. Biasanya itu judul. Nah, dia menggambarkan isi dari bacaan, ya, judul. Terus ada read the opening paragraph. What is the opening? Apa itu opening? Pembuka. Pembuka. Nah, jadi membaca paragraf pembuka bagian atas, ya. Nah, paragraf bagian atas itu dibaca. Nah, tujuan dari paragraf pembuka itu biasanya dia memperkenalkan pada pembaca tentang topik yang dibahas dalam teks tersebut, ya, dalam bacaan tersebut. Oke. Terus ada yang namanya if there are subheadings. Subheadings itu kayak sub-sub pokok, ya. Biasanya kan ada judul. Nah, judul ini ada subjudulnya, ya. Biasanya seperti itu ya. Nah, itu silakan dibaca. Nah, biasanya ini juga bisa mengidentifikasi topiknya, ya. Topik apa yang dibahas. Nah, baca satu persatu dan coba untuk menarik hubungan antara sub-sub heading yang ada dalam teks tersebut, ya. Terus yang keempat ada read the beginning of each paragraph. Nah, jadi beda ya, kalau di atas ini nomor 2 read the opening paragraph, tapi di bagian 4 read the beginning of each paragraph. Ada yang tahu bedanya apa? Apa ini beda each dan Nah, bedanya yang read opening dengan read the beginning. Apa beginning? DP beda kalau misalnya opening itu kan di awal, baru kalau itu di beginning itu dia setiap paragraf tapi bagian akhir begitu. Oke. Jadi kalau read opening paragraph itu berarti paragraf pembuka di bagian atas, ya. Nah, kalau read the beginning of each paragraph itu beginning. Nah, beginning itu awal, ya. Awal dari setiap paragraf.
Ya, jadi di setiap paragraf itu kita baca, biasanya ada informasi di situ, ya. The last is read the conclusion paragraph. Ya, conclusion biasanya dia ada di bawah dari bacaan. Ya, dia menyimpulkan atau disebut dengan paragraf kesimpulan. Ya, biasanya paragraf kesimpulan itu kita bisa menemukan ide utama dari bacaan karena pada paragraf kesimpulan menerangkan inti dari bacaan tersebut. Ini bacaan tentang apa, gitu ya. Nah, next, there is example, ya. There is example about Rebecca Friedman earned her MED in the Teacher Leadership and Teaching the Learner. Ada di sini. Nah, jadi di bawah ini ada pertanyaan. What is the purpose of the passage? Ya. Jadi apa dia punya purpose, tujuan dari teks di atas ini? Who can give the answer? Untuk memperkenalkan tentang Rebecca. Oke, memperkenalkan tentang Rebecca. Kira-kira jawabannya ada di A, B, C, atau D? Oke. A, ya, to introduce Rebecca Friedman. Karena semuanya ini tentang Rebecca Friedman. Ya. Nah, ini scanning, ya. Jadi scanning sama skimming ini beda, ya. Nah, scanning and skimming are different technique. Scanning aims to find more specific information from a reading text. Jadi dia berguna untuk menemukan informasi yang lebih spesifik from reading text. Ya, umpamanya when Nurfajlina go to the campus. Tapi ada di situ di bacaannya itu ada dia sebut Nurfajlina usually go to campus 8 o'clock. Ya. Jadi terus ada lagi she study first in the 9 o'clock. Di situ ada runtutan-runtutan jam. Jadi jawabannya adalah she go to campus 8 o'clock, gitu ya. Jadi bisa dilihat, dia more specific information bisa kita lihat. Oke. Nah, di sini how to scan in reading text. Bagaimana kita cara scan, melakukan scan, ya, macam semacam alat scan ini dia langsung jalan alatnya. Dia bisa langsung keluar semua yang dia scan. Nah, sama, kita juga scan teks, ya. Teks kita scan. Nah, ini think of keyword. Jadi kita harus pikirkan kata kunci terlebih dahulu. Ya. Saya kasih contoh, umpamanya ada pertanyaan. According to the previous text, where did the writer live before he moved to Berlin? Ya, jadi kira-kira apa keyword yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita ambil dari pertanyaan tersebut? Nah, di situ ada kata live in, ya, karena dia dia bertanya tempat tinggalnya sebelum, ya, sebelum dia pindah. Terus ada move, karena dia juga pindah di situ. Ya, ada before, terus ada Berlin. Nah, kira-kira kata kunci, ya. Kita bisa lihat di teks tersebut apakah ada kata live, ada kata Berlin, atau ada kata before atau move. Nah, maka dari itu kita bisa identifikasi informasi berdasarkan pertanyaan yang sudah diberikan. Gitu ya.
tinggal dilihat di teksnya. Jadi tidak perlu lagi baca satu-satu. Next, be flexible. Apa sih be flexible ini? Be flexible itu dalam menemukan informasi, tidak perlu kita fokus di satu kata kunci atau pada kata kunci yang sudah kita dapatkan. Ya, umpamanya kita menemukan ini kata kuncinya, kata kuncinya ini, contohnya tadi menggunakan noun, ya. Kata kuncinya di sini ada noun atau verb atau apa gitu ya. Nah, terus kita cari di teksnya juga seperti itu. Nah, bisa saja kata kunci yang kita sudah dapatkan di pertanyaan, ketika kita cari di teksnya, dia bisa menjadi adjektif atau bentuk pola lainnya, ya. Tidak harus noun, ya. Kalau kita mau lihat kata kuncinya di situ. Terus analyze reading. Nah, jadi harus dianalisis, ya. Jika bacaan tidak terlalu panjang, ya mungkin akan mudah kita menemukan informasi yang spesifik yang kita butuhkan. Kalau dia teksnya pendek, ya. Tapi kalau teksnya panjang, ya, ada baiknya melakukan skimming dulu, baru itu di scanning, ya. Jadi kita bisa lakukan skimming, terus kita scanning sambil menganalisis readingnya, gitu ya. And then view each line of the reading. Jadi kita melihat setiap baris di dalam bacaan. Kayak tadi kan ada di contoh line 1, ini line 5, ini dia hitung per baris, ya. 5 baris gitu ya. Jadi biasanya kalau di soal reading bahasa Inggris itu ada yang sudah tertulis lainnya. Biasanya dia tanya, according to line 6, kata ini refers to, nah itu biasanya ada seperti itu ya. Dia bertanya sinonim, ya. Ada line-nya di situ. Jadi kalian tidak perlu lihat line-line yang sebelum atau sesudahnya. Cukup fokus di line yang sudah ditentukan di soal, gitu ya. Nah. Jadi kalau scanning itu melihat setiap baris dari bacaan, tidak perlu mencerna kata-kata, tidak perlu dicerna. Intinya tahu artinya, iya kan? Nah, jadi kalimat yang kalian lihat sampai menemukan kata kunci, ya, dilihat saja kata-kata setiap baris itu ada tidak yang sama dengan kata kuncinya. Jadi kalian tinggal menyesuaikan. Oke, bagaimana sampai di sini? Are you understand what I said? Yes, ma'am. Okay, this is example. Ini ada invite letter, ya, surat undangan. Nah, surat undangan dari Sarah untuk Melissa. Nah, question 1. What kind of an organization is it? Jadi ini berupa surat undangan apa? Kalian tahu? Coba lihat tulisannya. Ini kira-kira dia berupa surat undangan apa? Apakah it is a slumber party? Atau it is a costume party? Atau C, it is about making a cake? D, it is a dance party. Coba lihat bagaimana caranya kalian men-scanning. Kata kuncinya di sini adalah apa? It is a costume party. Oke, why you say it is a costume party? Bisa dilihat di mana bagiannya? The theme of the party is going to be Harry Potter, so I must accordingly. Oke, nice. Jadi jawabannya adalah
it is a custom party. Why? Because in the invitation letter, kita bisa lihat di sini dia menyebutkan bahwa the theme of the party is going to be a Harry Potter. Ya, jadi tema dari pesta ini adalah Harry Potter. Ya, jadi dia masuk di pesta kostum. Nah, next number 2. When the party, dia tanya when. Kira-kira bagaimana? Kalian men-scanning pertanyaan when the party. Apakah dia on Wednesday atau it is next Saturday atau there is going to be music and dancing? It is next Saturday. Okay. Why you say it is next Saturday? Because itu ada next week at my house and I'm inviting all my close friends. Okay. Jadi the answer is it is next Saturday. Karena di sini dia sudah sebut I'm throwing the party the next Saturday. Ya, I need to let everyone know Wednesday. Nah, jangan terkecoh ya, walaupun dia bilang di sini ada Wednesday. Ya, di sini dia sebut dia harus membagikan undangannya ini di hari ini Wednesday. Padahal kemudian dia mengadakan pestanya di next Saturday, gitu ya. Jadi jawaban it is the next Saturday. Okay? You can see this Discovery Magazine. Bisa kelihatan ya? Oke. Ini ada artikel ya. Namanya Discovery Magazine tentang history meets video games. So untuk pertanyaannya itu the article says that history based video games are better than books, atau try to show history the way it was, atau are not as good as history movies, atau all of the above. Silakan dijawab saja. Try to show history the way it was. Yang ini? Yang ini ya? Oke, kita lihat. Oke. The answer is true, ya. Benar, ini jawabannya. Oke. Yes, ma'am. Next. Ya. Kalau ini in the Wolf series player can be a titik-titik. Apakah dia person living in London, Viking, king, or spy? Ayo, silakan. Viking. Ya. Jawabannya adalah spy. Spy. Ya. Jadi dia jadi spy dia di situ ya. In the Wolfen series, player can be a spy. Oke, untuk materi yang tadi apa sudah paham semua? Yes, ma'am. Oke, karena semuanya sudah paham bagaimana caranya kita menemukan jawaban dengan cara skimming and scanning. So I think our lesson for today, I will stop our lesson for today. Thank you very much and thank you for your attention, for your coming here in meeting. Ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.